Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Bertemu lagi dengan channel Ngaji Ilmu 85. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di dalam kitab Al-Akhlaqul Islamiyah, Lin Nashyin, diceritakan kisah ketakwaan seorang pemuda dari negeri Syam, yang kesehariannya sebagai penjual kain keliling. Pemuda ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki postur tubuh yang gagah, dan wajah yang tampan. Setiap perempuan yang melihatnya pasti akan terpesona. Pada satu hari, ketika sedang menjajakan kainnya, dia dipanggil seorang perempuan. Pemuda ini disuruh masuk ke dalam rumah yang sangat mewah. Begitu pemuda itu memasuki rumah, wanita ini segera mengunci pintu. Dia ternyata telah lama tergila-gila dengan si pemuda ini. Dia kerap memperhatikan ketampanan sosok pemuda ini, yang sekarang berada di depannya. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di dalam rumah. Hanya mereka berdua. Wanita itu pun merayunya untuk berzina. Pemuda itu tidak terbujuk rayuan sama sekali, bahkan, pemuda itu mengingatkan, akan pedihnya siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, usaha pemuda itu sia-sia. Setiap perkataan yang diucapkan si pemuda itu, justru membuat wanita itu semakin nekat. Pemuda itu juga bergeming. Dia tetap saja menolak. Alhasil, perempuan itu pun mengancamnya. Jika dia tidak mau menuruti nafsu keinginannya, perempuan itu akan berteriak sekeras-kerasnya, dan akan mengatakan kepada semua orang, jika pemuda itu masuk ke rumah untuk memperkosanya. Mereka akan mempercayai perkataan perempuan itu. Terlebih, pemuda itu pun sudah telanjur memasuki rumahnya. Perempuan itu juga mengancam, dan mengatakan bahwa orang-orang akan marah, dan menggantungnya hidup-hidup. Pemuda itu pun mencari jalan keluar. Dia tak mau maksiat, tetapi tidak mau juga difitnah, sebagai pemerkosa. Kemudian, pemuda mendapatkan ide yang nekat. Dia bertekad menjalankan rencana darurat itu, demi menyelamatkan ketakwaannya. Dia pun meminta izin kepada wanita itu untuk pergi ke kamar mandi. Dia beralasan hendak bersih-bersih terlebih dahulu, sebelum menuruti keinginan wanita tersebut. Mendengar pemuda itu takluk, perempuan itu sangat gembira, dan segera mempersilakan pemuda ke kamar mandi. Di kamar mandi itu, pemuda tersebut bergetar, karena takut akan perbuatan maksiat. Sambil menyusun kembali rencananya, dia memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda itu juga memahami, di antara golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan lagi di hari kiamat, adalah seorang pemuda yang diajak berzina oleh seorang wanita cantik dan berkedudukan. Lalu ia mengatakan, sungguh aku takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, pemuda itu menjalankan rencananya. Dia buang air besar, dan melumuri tubuhnya dengan kotorannya sendiri. Dia melumuri rambut, muka, dada hingga tangan dengan kotorannya. Dia sendiri sempat mual dan muntah. Sambil menangis, dia berkata, "Ya Allah ya Robi, karena rasa takutku kepadamu-lah, aku melakukan ini. Maka gantikanlah untukku yang lebih baik." Dia pun keluar dari kamar mandi. Begitu perempuan itu melihatnya, ia terkejut bukan main. Dia merasa jijik dan berteriak. Dia mengusir pemuda itu dan menganggapnya seperti orang gila. Si pemuda itu pun berjalan keluar sambil berlagak seperti orang gila. Begitu sampai di luar, ia segera mencari tempat yang aman. Dia takut masyarakat menggunjingnya, dan barang dagangannya tidak laku. Ia pun merasa lega ketika sampai di rumahnya. Ia langsung melepas pakaian, dan ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Saat keluar dari kamar mandi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bau harum yang luar biasa, memancar dari seluruh pori-pori tubuhnya. Bau itu tercium dari jarak beberapa meter. Akhirnya, dia dikenal dengan sebutan Al-Miski, atau orang yang seharum kesturi. Demikian penjelasan video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.